Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina Daswari dengan NIM terakhir 218 kelas AI 086 Program Studi Sains Data. Saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis praktik beragama di Indonesia, yakni terkait dengan tradisi ruatan yang ada di Indonesia. Di berbagai daerah masih banyak yang percaya bahwa kesialan bisa dihilangkan dengan ritual ruatan. Ritual ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan dipercaya dapat membersihkan seseorang dari nasib buruk. Namun, dalam Islam, keyakinan semacam ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak terjebak dalam praktik yang menyimpang. Ruatan adalah ritual adat yang bertujuan menghilangkan kesialan atau nasib buruk seseorang. Biasanya dilakukan dengan pertunjukan wayang kulit, doa-doa tertentu, atau pemberian sesajen, bahkan mandi kembang. Tradisi ini masih banyak dijumpai di daerah Jawa dan Bali. Contohnya seperti ruatan gimbal di Dieng yang melibatkan pemotongan rambut anak-anak berambut gimbal yang dianggap memiliki energi mistis. Namun, apakah ritual ini benar bisa mengubah nasib seseorang atau hanya sekedar sugesti belaka? Banyak yang yakin bahwa jika tidak melakukan ritual ini, kesialan akan terus menghantui mereka. Perasaan lebih tenang setelah menjalani ruatan membuat mereka semakin percaya akan efektivitasnya. Dalam ilmu psikologi ada istilah placebo effect, yaitu ketika seseorang merasa lebih baik ketika hanya percaya bahwa sesuatu bekerja, padahal tidak ada perubahan nyata. Keyakinan ini lebih bersifat psikologis tertentu pada spiritual. Dalam Islam, tidak ada konsep ritual tertentu yang bisa menghilangkan kesialan. Semua yang terjadi adalah ketetapan Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika seseorang percaya bahwa ruatan benar-benar dapat mengubah nasibnya, maka ini bisa termasuk dalam syirik. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Beberapa praktik dalam ruatan seperti sesajen dan pemanggilan roh leluhur juga bertentangan dengan tauhid dan bisa membawa seseorang pada kemusyrikan. Sehingga dampak yang muncul terhadap kepercayaan masyarakat, yang pertama, menanamkan keyakinan yang salah, percaya bahwa sial bisa dihilangkan dengan ritual bukan dengan doa dan usaha. Kedua, menghambat pola pikir. Kepercayaan ini membuat sulit menerima bahwa semua peristiwa dalam hidup adalah ujian dari Allah. Tiga, menyebabkan ketergantungan. Beberapa orang merasa harus melakukan ruatan secara berkala agar terhindar dari kesialan. Sehingga beberapa solusi yang bisa kita terapkan, yang pertama, perkuat keimanan, yakin bahwa hanya Allah yang menentukan takdir. Kedua, gantikan dengan ibadah yang benar, perbanyak doa, sedekah, dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ketiga, pelestarian budaya yang islami. Tradisi ini bisa tetap dijaga dengan menghilangkan unsur syirik dan menggantikan dengan doa bersama atau tasyakuran. Nah, teman-teman, tradisi boleh dilestarikan, tapi harus tetap dalam koridor Islam. Segala bentuk kepercayaan bertentangan dengan tauhid perlu ditinggalkan agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam hidup. Mari kita kuatkan iman dan jauhi segala bentuk praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.